Shalom, hari ini kita kembali berjumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam terang tema mengikut Yesus di jalan penderitaan yang terbaca dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah roh dan hikmat-Mu kepada kami untuk dapat menuntun kami, memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dari bagian bacaan ini yang terambil dari ayatnya yang ke-34. Demikian bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, menjalani kehidupan ini tentunya sebagai manusia kita tidak pernah terlepas dari yang namanya penderitaan, tantangan, cobaan, kesengsaraan, sakit penyakit, dan lain-lain. Semuanya itu selalu mewarnai perjalanan kehidupan manusia dan selalu datang silih berganti. Dan dalam bagian bacaan ini juga disaksikan kepada kita bahwa manusia tidak menderita sendiri, karena Yesus pun ikut menderita. Yesus mengalami penderitaan dari awal sampai pada akhir kehidupannya di dunia. Ia mengalami begitu banyak perlawanan, penolakan, ancaman dari musuh-musuhnya. Dalam kitab Perjanjian Lama telah diberitahukan kepada kita bahwa Mesias yang adalah anak Allah itu harus menderita, dan dalam penderitaannya manusia diselamatkan. Ada dua hal yang ditekankan dalam bagian bacaan ini, yaitu yang pertama, Yesus mengawali dengan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang anak manusia yang harus menderita dan mati di kayu salib. Gelar anak manusia ditujukan kepada Yesus yang akan datang sebagai hakim dalam kemuliaan yang terbaca dalam ayatnya yang ke-38. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Ia bukan hanya datang ke dunia ini sebagai Allah yang punya kuasa, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, yang melakukan berbagai pengajaran dan mujizat. Tapi Ia juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia datang ke dunia ini untuk menderita, ditolak, dihina, digantung di kayu salib, dan mati, dan menyelamatkan manusia. Yesus memberitahukan penderitaannya kepada para muridnya secara terus terang. Perkataan Yesus mengenai penderitaannya dan kematiannya mendapat perlawanan dari Petrus. Reaksi Petrus ini disebabkan karena ia kaget bahwa Mesias harus menderita. Yang Petrus ketahui bahwa Yesus datang dengan penuh kemuliaan dan kuasa. Karena itu, untuk apa dia harus menderita? Kita pun pastinya punya pikiran yang sama dengan Petrus. Untuk apa Yesus harus menderita? Yesus melakukan hal ini bukan semata-mata karena Ia taat dengan perintah Allah, tapi karena Dia mengasihi kita.
Sehingga ketika Petrus bereaksi, Yesus menghardiknya karena Yesus tahu bahwa itu bukan pikiran Petrus, melainkan pikiran iblis. Hal yang kedua yang ditekankan dalam bagian bacaan ini, yaitu Yesus ingin mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anak-anaknya. Kita tahu bahwa salib adalah lambang penderitaan, lambang kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, dan penyangkalan diri. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita tidak hanya menuntut kita untuk percaya saja, tetapi juga untuk menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi pengikut Kristus dengan rela berkorban, memikul salib, menyangkal diri, dan juga harus taat dan setia sebagai orang yang benar-benar menjadi murid Kristus. Menjadi pengikutnya bukanlah perkara yang gampang, karena kita akan menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan, penderitaan, sehingga kadang membuat kita untuk tidak bertahan dalam pencobaan. Sehingga ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus punya komitmen yang teguh dan harus dewasa dalam iman. Menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman yang semakin modern seperti saat ini, tentunya kualitas iman kita selalu dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena kita belum memahami dengan benar apa artinya menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya itu berarti kita menjadi pengikut Kristus yang berani bersaksi tentang Kristus dan berani menderita untuk Kristus. Tetapi kenyataan yang sering terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita, bahwa saya dan Bapak Mama belum mampu untuk menjadi pengikut Kristus yang menunjukkan bahwa kita berkarakter Kristus. Karena ketika kita bilang kita menjadi pengikut Kristus, tapi kita lebih percaya pada kuasa dunia dan bukan kuasa Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus, tapi kita tidak mau untuk menderita dan menjalani penderitaan. Sehingga ketika kita mendapati begitu banyak tantangan, persoalan, ujian dalam kehidupan kita, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai marah dan menyalahkan Tuhan. Sehingga ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus, tidak menjamin bahwa kita hanya percaya, tetapi harus punya komitmen untuk menyangkal diri. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID yang masih merajalela. Kita mengalami penderitaan jasmani dan juga mengalami penderitaan rohani. Banyak sesama kita yang terpapar, banyak orang yang menangis karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Banyak juga sesama-sesama kita yang harus menderita karena perekonomian yang menurun. Dan juga kita menderita secara rohani, di mana kita mengalami krisis iman yang sangat besar. Kita berdoa, tetapi badai ini belum berlalu. Dan juga kita menanti pertolongan Tuhan kapan akan tiba dalam kehidupan kita. Saat ini kita sebagai pengikut Kristus, sekalipun kita harus menderita, tapi kita dituntut untuk bisa beriman, kita dituntut untuk bisa percaya, kita mengikuti jalan penderitaan yang telah Yesus alami, sambil percaya bahwa kita akan dituntun untuk hidup dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Karena sekalipun kita menderita, tapi penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin.